Baik, pada video kali ini kita akan bahas mengenai analisis MES ya. Perlu diingat kembali bahwa analisis MES ada dua jenis ya. Yang pertama adalah ketika tidak ada sumber arus. Ya, tidak ada sumber arus. Contohnya adalah pada soal kali ini. Kemudian yang kedua adalah ketika ada sumber arus ya. Ketika ada sumber arus. Disebut dengan super MES ya. Nah, ini kita akan bahas jenis yang pertama ya. Jadi tidak ada arus. Kalau kita lihat di rangkaian ini tidak ada sumber arus. Kemudian hati-hati ya bahwa untuk rangkaian ini kita perhatikan ada sumber tak bebas ya. Jadi ada sumber tak bebas yang bentuknya kotak ini. Nilainya sebesar 5 IA volt. Oke, berarti kita langsung gambarkan saja loop yang kita perlukan ya. Kalau kita lihat secara kasat mata ini ada dua kotak ya, atau dua loop lah. Jadi nanti kita harus turunkan persamaan sebanyak dua ya, karena dua loop ya. Misalkan ya, ini arah loopnya bebas ya, arah loopnya bebas ya. Misalkan arah loop yang pertama itu adalah lewat luar ya, misal ya. Nah, misal ke sana. Misal ini adalah IA ya. Misal ini adalah loop IA. Lalu loop yang kedua misalkan lewat sini. Nah, ini adalah loop kedua yaitu loop IB misalnya. Untuk penamaan variabelnya bebas ya. Bisa juga menggunakan I1 dan I2. Nah, untuk kali ini kita menggunakan IA dan IB. Sekali lagi, jadi ini apa namanya? Arah loopnya itu bebas ya. Jadi tergantung kita nanti menggambarnya bebas saja. Kemudian kita tuliskan persamaannya ya. Kita turunkan persamaannya dari yang loop IA dulu. Jadi loop IA kita turunkan persamaannya menggunakan sigma V sama dengan 0 ya. Kita perhatikan loop IA ini lewat berapa komponen ya. Jadi ada 4 komponen ya. Jadi lewat 5 volt, lalu lewat 6 ohm, lalu 10 ohm, lalu 25 volt. Jadi ada 4 komponen. Jadi nanti ada 4 suku ya. Penjumlahan dari nilai-nilai tegangan. Pertama kita tuliskan dulu minus 5 ya. Karena ini IA kan pas muter ketika lewat di 5 volt dia menabrak yang negatif dulu ya di sini ya. Maka kita tuliskan minus 5. Lalu ditambah ketika lewat di 6 ohm ya. Mana saja arus dari IA dan IB yang lewat di 6 ohm, yaitu adalah IA saja ya. Berarti IA dikali dengan 6. IA dikali 6 ya. Lalu lewat lagi di 10 ohm ya. Arus mana saja yang lewat di 10 ohm ya. Ada dua ya, IA dan IB. Ya. Arah acuan positif ketika mencari persamaan di loop IA itu adalah arah arus loop IA ini yang positif, arah acuan positif. Tapi karena IB juga ketika lewat di sebelah 10 ohm ini arahnya ke kanan juga ya, maka dia sama ikut positif juga. Jadi ini nanti di 10 ohm itu arusnya adalah IA ditambah IB.
lalu dikali dengan 10 ya. Lalu lewat sumber tegangan 25 volt, tinggal ditambah dengan 25 akan sama dengan 0. Ya, kita sederhanakan dulu ya. Berarti koefisien yang nempel di IA ini berarti ada 6 dan 10, berarti 16 ya. 16 dikali IA ya. Lalu koefisien yang nempel di IB ya, itu ada 10 ya. 10 berarti 10 dikali IB akan sama dengan min 5 dan 25 ini pindah ke ruas kanan, berarti min 25 tambah 5 ya. Min 25 tambah 5. Min 25 tambah 5 berapa? Ya, min 20 ya. Nah, ini kita tuliskan sebagai persamaan 1 yang sudah kita turunkan dari loop IA. Sekarang di loop IB ya, turunkan persamaannya ya. Jadi sigma V sama dengan 0. Nah, lewat berapa komponen? Ada 3, yaitu 5 IA volt ya, 10 ohm sama 25 volt. Jadi ada 3 suku. 3 suku penjumlahan ya dari nilai-nilai V. Nah, IB ini ketika muter lewat di 5 IA volt, dia menabrak atau menyentuh yang positif dulu. Maka ini positif 5 IA ya. 5 I kecil A ya. Perhatikan ya, nanti ada IA yang I-nya besar, lalu ada IA yang I-nya kecil ya. Kalau IA yang I-nya besar itu loop yang kita buat ini ya, I besar A ya, IA yang I-nya besar. Kalau IA yang I-nya kecil itu ini ya, yang mempengaruhi nilai sumber tak bebas ini. Jadi 5 IA, I kecil A ya. 5 IA. Jadi I kecil A itu mengalir di 6 ohm ya. Oke, berarti 5I kecil A lalu ditambah lewat di 10 ohm, berarti ada 2 arus lagi ya, kayak tadi. Berarti IA plus IB dikali 10. Ingat ya, hati-hati. Kenapa si 5I kecil A ini nggak dikali apa-apa, misalnya dikali resistor gitu? Ya jangan ya, karena ini kan sigma V ya, tegangan ya. Jadi suku-suku di sini itu merepresentasikan nilai V atau tegangan. Nah, sedangkan 5I kecil A ini itu sudah dalam bentuk volt. Dia kan sumber tegangan ya, sumber tegangan yang nilainya tidak bebas ya, tergantung dari nilai arus di 6 ohm. Nah, maka 5I kecil A ini sudah dalam bentuk volt ya. Ini jadi ini itu sudah dalam volt. Nah, sekarang satu lagi plus 25 ya. Akan sama dengan 0. Nah, kita tuliskan dulu yang nempel di IA berarti 10. 10 dikali IA ditambah 10 dikali IB ya, ditambah 5 I kecil A ya, kan sama dengan min 25. Nah, ini itu adalah persamaan kedua yang kita turunkan dari loop IB. Perhatikan di sini kan ada 3 variabel ya. Persamaan kedua ini dalam bentuk 3 variabel, ada IA, IB, dan I kecil A. Jadi si I kecil A ini nanti kita harus definisikan dia sebagai fungsi dari IA atau IB. Nah, maka ya di rangkaian listrik itu kalau ada sumber tak bebas ya,
Jadi nambah persamaan ya, turunkan atau definisikan persamaan dari sumber tak bebas. Jadi dari sumber atau persamaan dari sumber tak bebas. Kita lihat sumber tak bebas ini nilainya adalah 5I kecil a. I kecil a di mana? Ada di 6 ohm ini yang mengalir ke kanan. Nah, arus loop yang sudah kita buat ada IA dan IB. Mana dari IA dan IB yang lewat di 6 ohm? Oh, ternyata adalah IA. IA ini lewat di 6 ohm arahnya ke kanan. Sama dengan arah I kecil a. Oh, berarti I kecil a itu sama dengan, ini I kecil ya. I kecil a itu sama dengan IA ya. Maka persamaan 2 ya bisa kita tulis menjadi ambil persamaan 2 ya. Ambil persamaan 2, kita copy dulu. Nah, berarti 5I kecil a ini ya bisa kita ganti dengan, kan I kecil a sama dengan IA ya. Berarti ini kita ganti dengan 5IA. 5 dikali I kecil a itu apa? IA ya. Lalu ini bisa kita sederhanakan lagi, jadi IA-nya ada berapa? Koefisiennya berarti 15. 15 dikali IA ditambah 10 IB ya, akan sama dengan min 25. Ya. Kalau kita lihat ya, antara persamaan 1 dan persamaan yang ini yang sudah kita dapatkan ya, itu koefisien IB-nya ya sama-sama 10 ya. Ini 10 ya. Yang ini juga 10. Jadi bisa kita eliminasi langsung ya. Kita copy dulu ya, mau kita eliminasi. Misalkan tambah halaman baru ya. Tuliskan dulu yang ini dari persamaan 1 ya. Lalu ini yang dari persamaan 2. Sebentar, ini kita tuliskan ini persamaan 3 ya. Jadi total ada 3 persamaan karena nambah persamaan ya, tambah 1 lagi persamaan dari sumber tak bebas. Ya, yang kita copy ini itu gabungan dari persamaan 2 dan 3 ya. Kita ambil, kita pastekan di sini. Nah, ini ini apa nih? Dikurang apa ditambah? Dikurang ya. Berarti ini dikurang ya, sebentar. Tandanya biar enak ya. Nah, berarti ini dikurangi ya. Dikurangi ya maksudnya ya. Dikurangi ya. Berarti 16 kurang 15 ya IA akan sama dengan, oh ini mah bisa di itu ya. Coba. Oh nggak bisa. Oke, biarin begini aja ya. Berarti ini IA 16 kurangi 15 ya IA ya. 1 kali IA. 10 IB kurangi 10 IB hilang ya. Jadi nanti min 20 dikurangi min 25. Jadi
min 20 ditambah 25. Berarti positif 5 ya. Positif 5. IA sudah kita dapatkan nilainya 5. Nah, sekarang cari IB ya. Oh, sebentar. Kalau kita lihat dari soal ya, yang ditanya adalah I kecil. I kecil itu mengalir di 10 ohm, arahnya ke kiri. Ya. Kita lihat di 10 ohm ini arus mana saja dari IA dan IB yang lewat 10 ohm. Oh, ternyata keduanya ya. Berarti kita harus mencari IB juga berarti ya. Oke, lanjutkan dulu ya. Ini di copy dari salah satu lah. Ini kita ambil ya dari Nah, ini kita tuliskan, masukkan nilai IA ke persamaan satu aja ya. Ini. Ke persamaan 1. Nah, berarti 16 dikali IA-nya 5 ditambah 10 dikali IB kan sama dengan min 20. 16 kali 5 berapa? 50 sama ya. 50 sama 30 berarti 80 ya. 80 ditambah 10 dikali IB kan sama dengan min 20. Ya. Berarti 10 dikali IB akan sama dengan 80-nya pindah ke kanan jadi negatif ya. Jadi min 20 dikurangi 80. Di min 100. Maka IB kita dapatkan nilainya sebesar min 100 bagi 10 ya. Min 100 dibagi 10 berarti min 10. Min 10 ampere. Nah. Tinggal kita lihat arus yang ditanya itu adalah I kecil. Ke kiri pas di 10 ohm ya. Nah, kita lihat IA dan IB ketika lewat di 10 ohm itu ke kanan semua. Oh, berarti I kecil ya minus IA minus IB ya. Jadi min IA dikurangi IB ya. Maka I kecil ya, I kecil itu sama dengan minus IA dikurangi IB ya. Berarti I kecil akan sama dengan IA-nya 5. Oh, berarti min 5 dikurangi IB-nya berapa? Min 10. Maka I kecil itu nilainya sama dengan 10 dikurangi 5 ya. Berarti 5 ampere. Oke, berarti hasil akhirnya I kecil adalah 5 ampere. Perlu diketahui bahwa gambar rangkaian ini kita ambil dari referensi nomor 1, yaitu nah ini ya. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih dan jangan lupa tonton video selanjutnya ya.